Pembacaan Alkitab kita yang tadi sudah Bapak Ibu sama-sama baca adalah dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan 13. Titik tolaknya adalah dalam ayat 6 yang saya baca, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Menyombongkan diri, kalau boleh dikatakan demikian, sama dengan istilahnya orang yang angkuh, orang yang tidak peduli, orang yang betul-betul hanya memikirkan diri sendiri. Sementara judul dari firman Tuhan pada hari ini tanggal 10 adalah melayani dengan kerendahan hati. Saya mengajak lebih dahulu Bapak Ibu saudara yang Kristus kasihi dengan sebuah cerita. Ada 2 ekor kambing berjalan dengan gagahnya dari arah yang berlawanan. Lalu di sebuah pegunungan, yang mana pegunungan tersebut curam, dan masing-masing mereka dari arah berlawanan berjalan, dan bertemulah mereka di tengah-tengah. Kalau mereka memaksakan diri, maka tentu mereka akan jatuh ke jurang. Mengapa demikian? Karena rupa-rupanya jembatan yang mereka lalui tersebut adalah jembatan yang hanya untuk satu kambing untuk berjalan dan bukan sebuah jembatan yang kuat. Sehingga dengan demikian ketika mereka telah bertemu di tengah-tengah kedua ekor kambing yang berjalan berlawanan arah tersebut, pada akhirnya mereka tidak mampu untuk berjalan lagi. Lalu salah seekor kambing kemudian mau mengatakan dalam dirinya, kalau aku juga berjalan bersama-sama dengan temanku dari arah yang berlawanan, tentu kami jatuh ke jurang. Maka dia pun menundukkan badan, memberikan kesempatan bagi temannya tersebut dari arah yang berlawanan untuk berjalan lebih dulu. Dari cerita ini kita bisa melihat bahwa ternyata jembatan yang sangat kecil itu akan membuat orang yang paling berani pun akan menjadi ketakutan. Begitu juga dengan kedua ekor kambing tersebut. Rasa sombong yang ada dalam diri si kambing dan juga harga diri tidak membiarkan mereka untuk mau mengatakan bahwa aku harus mengalah. Namun di saat-saat genting tersebut, pada akhirnya ketika menapaki kaki ke jembatan tersebut, mereka boleh selamat karena ada yang mengalah. Kita melihat dari firman Tuhan dalam cerita 2 ekor kambing ini. Saudaraku, Korintus adalah sebuah kota kuno di Yunani. Dalam banyak hal merupakan kota metropolitan Yunani yang terkemuka pada zaman Paulus. Seperti halnya banyak kota yang makmur pada masa kini, Korintus menjadi kota yang angkuh secara intelek, kaya secara materi, dan bejat secara moral. Segala macam dosa merajalela di kota ini yang terkenal karena perbuatan cabul dan hawa nafsu. Mengapa demikian? Karena kota ini lalu lintas perdagangan, tempat adanya pelabuhan yang sangat terkenal. Bersama dengan Priscilla dan Aquila, kalau kita perhatikan dalam 1 Korintus 16
ayat 19 dan rombongan rasulinya sendiri dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 5. Paulus mendirikan jemaat Korintus selama 18 bulan pelayanannya di Korintus pada masa perjalanan misinya yang kedua. Paulus menemukan hal-hal bahwa jemaat ini harus diberikan tentang Yesus Kristus yang memberikan kehidupan bagi dunia. Surat 1 Korintus ditulis selama 3 tahun pelayanan daripada Paulus di Efesus pada waktu perjalanan misinya yang ketiga. Berita mengenai masalah-masalah sudah diterima oleh Paulus. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa jemaat ini adalah jemaat yang perlu betul-betul dibina, diberikan hal yang baik supaya mereka boleh melihat bahwa di sanalah Yesus Kristus tetap hadir dalam persekutuan jemaat ini. Di dalam ayat ke-6 mengacu kepada pasal 3 ayat 5 sampai pasal 4 ayat 5. Bukan kepada pasal 1 ayat 10 sampai 4 ayat 5. Paulus dan Apolos hanya merupakan ilustrasi dari situasi di Korintus. Penulis tidak menyebutkan nama dari orang-orang yang melakukan kesalahan untuk menghindari kebencian. Paulus sebagai penulis menginginkan jemaat di Korintus untuk mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan. Pernyataan: jangan melampaui apa yang ada tertulis. Rupanya merupakan pepatah Yahudi yang berarti orang hendaknya jangan mengacaukan kejelasan makna dari kitab suci. Dalam hal ini Paulus menegur jemaat Korintus dengan kata-kata dari perjanjian lama. Paulus mengharapkan agar jemaat Korintus tidak melampaui kitab perjanjian lama, sebab kitab itu tetap berarti bagi mereka. Saya mengajak untuk kita membaca kembali dalam hati ayat ke-7. Di sini dijelaskan mengapa kesombongan tidak ada gunanya. Paulus mau mengatakan dengan melihat kata ganti yang dipakai berbentuk tunggal. Paulus sedang berbicara kepada perseorangan. Agustinus melihat kebenaran tentang kasih karunia Allah melalui pertanyaan kedua dari ayat ini. Lalu kemudian bahwa Paulus ternyata menyindir jemaat Korintus dengan kata-kata yang keras. Paulus mengajukan pertanyaan retoris. Siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memenggahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Paulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut mengingat masyarakat Korintus tidak bersyukur atas segala sesuatu yang telah mereka terima dan mereka miliki sebagaimana telah dilakukan oleh Paulus sendiri. Bapak Ibu Saudara yang Kristus kasihi, selain itu Paulus juga melihat adanya kecongkakan umat Korintus yang merasa seolah-olah sudah masuk dalam kerajaan Allah dan menikmati kebahagiaan sebagai raja tanpa bantuan para rasul. Di sini letaknya kesombongan tersebut. Selanjutnya dalam ayat yang ke-9 sampai dengan 13, Paulus memberikan penjelasan mengenai pertanyaan retoris yang telah disampaikannya. Paulus mengawalinya dengan opini yang menegaskan bahwa para rasul telah menerima karunia dari Allah untuk memberitakan Injil kepada semua orang.
Kemudian Paulus menjelaskan sikap para rasul yang seharusnya diikuti oleh orang-orang di Korintus, atau bacalah jemaat Korintus. Paulus mengatakan bahwa para rasul memiliki kedudukan yang rendah di dunia. Bodoh karena Kristus, lemah, hina, lapar, haus, telanjang, dan mengembara. Akan tetapi mereka melakukan pekerjaan yang berat, memberikan orang yang memaki mereka dan sabar menanggung penganiayaan. Dalam pengertian mereka tidak membalas kejahatan orang tersebut, namun dengan memberikan berkat kepada mereka. Sedangkan umat ataupun jemaat yang ada di Korintus yang arif dalam Kristus, kuat dan mulia, tidak mampu melakukan pekerjaan sebagaimana yang dilakukan oleh para rasul. Hal ini dapat dijawab dengan melihat siapa saja yang ada dalam lingkaran terdekat seseorang. Manusia cenderung untuk berusaha akrab dengan mereka yang secara sosial sejajar atau kalau mungkin lebih tinggi. Biasanya pertemanan akrab dengan mereka yang secara sosial lebih rendah, apalagi sampah, dihindari karena beresiko menjatuhkan pamor. Kalau dia orang kaya, maka kita akan merapat kepadanya, kita mendapatkan keuntungan dengan semua itu. Yang paling parah, kita tidak memikirkan di sekitar kita, justru kepada orang-orang yang kaya kita pikirkan. Kita tahu bahwa Paulus senang pada jemaat Makedonia, di mana mereka jemaat Makedonia ini adalah jemaat kecil, namun saling memperhatikan kehidupan sesamanya. Faktor sosial seperti ini adalah salah satu penyebab konflik yang terjadi antara sebagian jemaat Korintus dengan Paulus, yang mau mengatakan mereka menganggap Paulus yang kerap menderita, punya kelemahan fisik. Dalam hal ini dikatakan dalam ayat 10 adalah lemah. Lalu kemudian Paulus cuma menghidupi diri dari pekerjaan yang relatif kasar. Itu tidak layak untuk tetap dekat melayani di Korintus, jemaat yang kaya dalam karunia dan berkat. Tidakkah akan terasa lucu bila Injil berkat melimpah yang jaya itu dalam karunia diberitakan oleh seorang malang, rendah, lemah, dan hina? Jadi mereka menganggap Paulus karena Paulus tidak punya apa-apa. Paulus tidak mengatakan bahwa dia dahulu adalah orang kaya, seorang yang beriman bukan kepada Tuhan Allah, tetapi kepada hal-hal duniawi. Seorang yang punya segala sesuatu, orang yang terpandang. Tetapi Paulus ketika menerima Yesus Kristus, kemudian mau mengatakan, disitulah letak Tuhan Allah bekerja. Dia tidak mau menyombongkan diri untuk mengungkit-ungkit siapa dirinya dahulu. Paulus mengkoreksi pandangan yang salah ini dengan ironi yang menyindir. Mereka mulia sementara Paulus dan rekan-rekannya hina, dan seterusnya. Ironi ini bertujuan menyadarkan jemaat Korintus bahwa manusia yang rohani menerima roh Allah, memiliki hikmatnya dan bermegah di dalamnya, justru adalah manusia yang menjadi hamba. Paulus menunjukkan bahwa dalam penderitaan dirinya dan kawan-kawannya justru lebih dekat kepada keadaan namanya Tuhan Allah. Di dalam keadaan seperti inilah Paulus alami justru nyata kebenaran bahwa sungguh-sungguh hikmat dan karya Allah adalah kebodohan bagi dunia. Karena itu tulisan Paulus, panggilan agar kita hidup menjadi orang-orang kudus, berarti hidup sedemikian rupa sebagai seorang hamba
dengan konsekuensi dianggap bodoh serta hina oleh dunia. Saudara yang Kristus kasihi, ketika mulai merasa bahwa diri kita lebih baik dan lebih rohani dari orang lain, pelayanan kita lebih berhasil dari orang lain, atau gereja kita lebih besar dan maju dibanding gereja lain, saat itulah kita sedang jatuh dalam dosa ketinggi hatian. Dalam hal kerohanian seringkali ketinggi hatian itu tumbuh secara tersembunyi tanpa dapat kita sadari, dan kita tetap merasa baik-baik saja dalam hal ini. Dengan kita mau mengatakan kita baik-baik saja, karena padahal di dalamnya kesombongan itu adalah ketika kita mulai menyukai untuk menghakimi dan membanding-bandingkan dengan orang lain. Ketika gagal mengupayakan segala cara agar kita jatuh dalam segala hal yang jahat di mata Tuhan, iblis akan mencoba dengan cara yang lebih untuk senantiasa membiarkan kita dengan kesibukan pelayanan kita, sampai akhirnya kita merasa lebih daripada saat itulah kita menjadi sombong rohani. Bukankah banyak orang Kristen dan juga para pelayan Tuhan yang mulai terjangkit penyakit ini? Seseorang yang berbuat dosa atau terlebih dalam segala jenis kejahatan, tidak ada yang dapat mereka sombongkan. Tetapi orang yang merasa dirinya baik-baik saja, apalagi sudah terlibat dalam pelayanan, dapat dipercaya Tuhan dalam banyak hal, tanpa sadar menjadi tinggi hati dan membanggakan kemuliaan yang harusnya milik Tuhan, bukan milik dirinya. Hal yang baik-baik hati dalam tanda kutip tersebut mau dijelaskan oleh Paulus, itu tidak berguna, karena hanya Tuhan Allah lah yang dipermuliakan, sebab Dia lebih dulu melayani dengan kerendahan hatinya, mau menyerahkan hidupnya di Golgota.